Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita kembali ke diskusi Permira di bulan April dengan tema kesiapan dan peran Indonesia dalam political security ASEAN Community. Yang seperti kita tahu bahwa Indonesia dan beserta negara ASEAN lainnya akan menghadapi atau akan bergabung dalam ASEAN Community yang tidak lama lagi ini 2015. Kali ini kita dimoderatori oleh Bung Renato. Bung Renato ini adalah alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, lulus pada tahun 2012, dan saat ini Bung Renato juga sedang belajar di Fakultas Persiapan Bahasa Rusia di Siberian Federal University, dan nantinya di tahun ini ya Bung Renato akan mengambil master di bidang kehutanan. Kali ini pembicara kita atau narasumber kita adalah Bung Ovando Ditron Rextar Napitupulu. Bung Ovando ini adalah Ketua Permira Moskow, saat ini menjabat sebagai Ketua Permira Moskow. Bung Ovando di tahun kemarin 2014 sudah lulus di S1 jurusan Ilmu Politik di RUDN Moskow. Saat ini juga Bung Ovando melanjutkan S2-nya kembali di bidang Ilmu Politik di RUDN. Oleh sebab itu, saat ini saya kembalikan ke Bung Renato sebagai moderator untuk menjalani diskusi ini. Terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi, siang, malam semua kawan-kawan pelajar Indonesia yang baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kembali lagi bersama saya diskusi Permira mengenai persiapan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini. Ini sesi ketiga diskusi kita. Sebelumnya yang seperti kita tahu, sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek ekonomi, kemudian politik, dan kemudian keamanan, dan kemudian yang ketiga ini kita diskusi mengenai politik. Tentunya pertanyaannya bukan apakah Indonesia sudah siap, tapi seberapa jauh kesiapan Indonesia, karena mengingat ya kurang lebih tinggal kita bisa bilang 5 bulan lagi lah, 5 atau 6 bulan lagi kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Oke, mungkin bisa kita berikan kepada Bung Ovando bagaimana mungkin refresh sedikit apa sih ASEAN politik community ini. Oke, Bung Ovando. Halo, Bung Avando, maaf suaranya tidak. Ya, halo, udah. Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Renato dan Bung Rido. Pada pagi hari ini kita bisa lancar mengadakan diskusi bulanan yang ketiga terkait juga acara simposium PPI Amerika Eropa yang diadakan di Moskow. Kebetulan saya dipercaya untuk mengambil tema tentang komunitas politik keamanan ASEAN. Saya di sini bersama juga dengan Bung Renato yang banyak juga memberikan masukan-masukan yang baik, yang berharga untuk kita bisa mengetahui lebih, paling tidak mengupas masalah atau terkait dengan komunitas politik keamanan ASEAN. Pertama-tama saya mungkin sedikit memulai dengan dasar mengapa sih ada terjadinya kerjasama regional. Kerjasama regional tersebut biasanya didasari oleh ketika sebuah negara atau sekumpulan negara yang memiliki kedekatan secara geografis. Itu hal pertama, kedekatan geografis, lalu kemiripan budayaan, kedekatan sosial, dan juga ada kesamaan pengalaman sejarah. Didasari dengan itu, tentunya negara yang saling berdekatan itu akan terjadi interaksi
hubungan antar negara itu, di mana interaksi itu kan mengarahkan ya pada dinamika-dinamika, baik itu dinamika yang positif maupun yang negatif. Berdasarkan itu semua, lalu gejolak-gejolak yang timbul dari intensitas interaksi negara-negara yang ada dalam sebuah kawasan tersebut dengan sendirinya mengarahkan negara-negara tersebut untuk membentuk sebuah integrasi atau kerjasama. Dan kerjasama itu sendiri diharapkan bisa menjadi jawaban atau paling tidak penyelesaian masalah yang lebih beradab dari gejolak atau konflik-konflik yang ada. Karena ketika permasalahan konflik itu bisa diatasi dengan baik, tentunya akan tercipta stabilitas dalam kawasan tersebut, di mana stabilitas dalam kawasan tersebut bisa membawa sebuah kawasan untuk lebih fokus dalam kerjasama ekonomi, pembangunan sosial dan kebudayaan. Ya, tentunya juga stabilitas politik membawa mengarahkan pada keamanan regional. Nah, melalui kerjasama regional ini diharapkan tercipta kemitraan yang sifatnya dengan semangat kesetaraan sebagai fondasi dasar untuk perdamaian di kawasan. Itu paling tidak mengenai regional. Lalu mengenai ASEAN. ASEAN sendiri sama halnya seperti tadi terbentuk, posisi geografisnya di Asia Tenggara, dan ASEAN juga berkaca dari Uni Eropa yang dalam integrasinya berhasil menciptakan stabilitas kawasan yang tidak beberapa dekade ini, walaupun ada sedikit masalah-masalah, tapi perang yang sangat besar belum terjadi. Nah, berkaca dari itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara terdorong untuk membentuk ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dengan motonya One Vision, One Identity, One Community. Satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. ASEAN tentunya menjadi wadah yang menjembatani hubungan antar negara-negara anggota ASEAN yang juga ditujukan untuk menguatkan stabilitas dan perdamaian demi kesejahteraan kawasan. Dan kerjasama tersebut dipercepat akselerasinya pada tahun 2015, tepatnya Desembernya akan dimulai pembukaannya, dibagi menjadi 3 pilar, yaitu komunitas politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Saya akan membahas di sini tentang masalah komunitas politik keamanan ASEAN. Komunitas politik dan keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mendorong dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang keamanan di kawasan. Dan untuk mencapai hal ini, tentunya komunitas politik keamanan ASEAN mempromosikan pembangunan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertulis dalam Piagam ASEAN. Jadi, komunitas politik keamanan ASEAN ini dibentuk untuk mendukung dua kerjasama pilar lainnya, yaitu komunitas ekonomi dan komunitas sosial dan budaya. Tentunya dibuka dengan kerjasama politik dahulu. Ada karakteristik utama dari komunitas politik keamanan ASEAN ini sendiri. Selain itu juga, keamanan ASEAN ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah perbatasan misalnya. Kemarin saya berkomunikasi dengan, saya ada pertemuan konferensi keamanan internasional di Moskow. Saya juga bertemu dengan Bapak Menteri Pertahanan, juga Bapak Dirjen Strahan, Strategi dan Pertahanan. Dikatakan bahwa di situ terjadi komunikasi antara pimpinan Air Defense Rusia dengan Bapak Dirjen Strategi Pertahanan Indonesia di Kemhan. Ada pertanyaan dari Bapak Jenderal Alexander Petrovich di Rusia menanyakan kepada Bapak Dirjen
Bapak Jenderal Yudi Swastanto, beliau menanyakan kapan terakhir Indonesia ada perang. Lalu Bapak Dirjen katakan bahwa Indonesia terakhir ada perang sekitar pada saat pembebasan Irian Barat, itu perang besar. Kenapa di wilayah kita sedikit terjadi perang besar? Karena prinsip ASEAN itu sendiri, prinsip ASEAN setelah masa kolonialisme lalu keluar dari situ, kerjasama regional menginginkan sebuah stabilitas untuk mendukung kemajuan dari wilayah-wilayah regional tersebut. Bapak Dirjen mengatakan bahwa adanya ASEAN ini sendiri dan prinsip ASEAN itu membuat kebiasaan bahwa kalau ada suatu konflik itu harus diselesaikan dengan jalan damai, begitu juga dengan jalan perundingan dan hal-hal lainnya, di mana perang itu bukan pilihan terakhir, tapi perang itu adalah hal yang harus dihindari dan terjadi memang itu jika memang akhir-akhirnya sudah tidak bisa ditemukan itu, tapi itu jalan keluar yang terakhir. Begitu Bapak Dirjen mengatakan. Juga Komunitas Politik Aman ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah lalu lintas perdagangan narkotika, di mana Indonesia sekarang sudah Bapak Presiden Jokowi sudah menetapkan Indonesia sebagai darurat narkotika. Perdagangan narkotika di Indonesia sudah sangat-sangat besar. Diharapkan, dan permasalahan narkotika ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga menjadi masalah di daerah-daerah lain di wilayah Asia Tenggara. Diharapkan bentukan Komunitas Aman ini dapat merumuskan penyelesaian masalah untuk mencegah atau mengurangi perdagangan narkotika. Begitu juga pemberantasan korupsi dan money laundering. Jelas banyak koruptor-koruptor dari Indonesia yang melarikan uangnya ke luar negeri, dan Indonesia sering mengalami kesulitan untuk menarik uang tersebut. Jangan kan untuk menarik uang tersebut, untuk saya lupa, untuk untuk meminta tahanan yang bersembunyi di luar negara itu balik ke Indonesia sendiri itu susah. Itu termnya saya lupa. Lalu kerusakan lingkungan. Kita hidup di dalam bumi ini dalam satu tempat, artinya kalau lingkungan di Indonesia rusak, lingkungan di negara lain di kawasan Asia rusak, itu juga akan mengganggu negara-negara tetangganya. Dan semua ini difokuskan Komunitas Politik ini untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait yang tadi saya sebutkan yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan, sehingga ya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, masing-masing negara bisa fokus memajukan negaranya, kesejahteraannya, dan juga kegiatan ekonomi lebih terarah dan lebih beberapa karakteristik utama yang saya sebutkan yang saya bahas ialah aturan dalam Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015 berbasis pada nilai-nilai dan norma bersama. Kedua, terciptanya kawasan yang kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan yang komprehensif. Yang ketiga, kawasan yang dinamis dan juga berorientasi keluar ke dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling tergantungan. Itu mengenai ASEAN Community, mengenai terbentuknya kerjasama regional, ASEAN Political Security Community, dan sekarang yang paling penting ialah membahas kesiapan dan peran Indonesia. Sampai mana sih? Apakah ke depan ASEAN ini menjadi momok bagi Indonesia, di mana Indonesia hanya menjadi penonton, di mana sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan dalih-dalih kesepakatan kerja, kesepakatan antar negara. Kita bisa melihat itu dari tahap kesiapan Indonesia sendiri. Kalau membahas masalah masyarakat ekonomi ASEAN, di mana terjadinya
kebebasan jual beli, baik barang dan jasa itu sebenarnya sudah terjadi sekarang ini sebelum MEA itu tersebut sendiri, masalah ekonomi ASEAN. Namun juga memang tidak terekspos, tapi setelah dibukanya kerjasama itu ASEAN Community nanti 2015 Desember tepatnya, itu harusnya akan semakin kencang. Pertama, mengenai Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015. Sejak awal memang Indonesia sudah sangat berperan penting terwujudnya stabilitas kawasan Asia Tenggara. Meskipun Indonesia dulu pernah ada konflik antara Indonesia dan Malaysia, namun tidak terjadi perang besar karena kita jadi Indonesia memang dari awal lebih mendahulukan penyelesaian masalah melalui jalur damai. Sebagai negara terbesar di kawasan dan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam setiap pengambilan keputusan di bidang politik. Peran Indonesia dalam ASEAN juga dapat dilihat dari kontribusi Indonesia dalam keketuaan ASEAN, di mana Indonesia senantiasa mampu dan juga selalu memberikan banyak kontribusi pemikiran yang nyata bagi terjaganya stabilitas dan perkembangan ASEAN. Lalu dalam kaitannya dengan peranan Indonesia pada Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang seperti yang kita ketahui dan juga saya dapat banyak info, saya berkomunikasi dengan pihak yang pernah dulu ditempatkan di pos ASEAN, kan bahwa peranan Indonesia sendiri pada Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Indonesia sebagai pencetus atau penggagas terbentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN tersebut, yang serta berperan penting dalam perumusan dua pilar lainnya yang saling berkaitan. Posisi penting Indonesia dalam proses pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yaitu mengemukakan usulan atau formulasi yang terdapat dalam blueprint yang ada dalam ASEAN itu sendiri. Dalam hal ini ialah blueprint pada pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN, seperti pengamatan pemilihan umum secara sukarela atau voluntary electoral observation, demi mengukur perkembangan demokrasi dalam setiap negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Lalu juga pengaruh utama gender, memerangi korupsi, terorisme, dan balik lagi seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal, masalah-masalah mengganggu stabilitas, terorisme, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, serta membentukkan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Indonesia juga memiliki kepentingan dalam mempertegas eksistensinya dalam sebagai negara besar, sebagai negara memiliki pengalaman sejarah yang kuat. Indonesia memiliki kepentingan untuk bermain dalam politik regional. Dengan gagasan dibentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN ini merupakan refleksi atas kepentingan Indonesia untuk memainkan peran aktif. Maaf, ya? agak layarnya agak tadi. Oke. Merupakan refleksi atas kepentingan Indonesia untuk memainkan peranan aktif dan kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara bagi terciptanya kawasan yang stabil dan kondusif. Ini semuanya halnya sama dengan yang tadi kita bahas, apa tujuan dari terciptanya ASEAN dan ASEAN Komunitas Politik Keamanan ASEAN tersebut. Namun ada yang paling penting, kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN, khususnya kerjasama dalam Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dianggap masih belum matang atau masih terdapat hambatan-hambatan internal yang berarti. Antara lain belum terbentuknya Sekretariat ASEAN Nasional. Memang surat dari Presiden sudah keluar untuk mengesahkan Sekretariat Nasional Indonesia tersebut, ASEAN. Posisi orang-orangnya pun sudah ada,
gedungnya pun sudah ada dari informasi yang saya dapat melalui Bapak Duta Besar yang juga pernah menjadi Dirjen Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun belum ada realisasi dari itu semua. Di mana Sekretariat ASEAN Nasional itu juga terdiri dari 92 eselon 1, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum bekerja dan belum ada realisasinya dari terbentuknya Sekretariat Nasional itu sendiri. Nah, kita bisa, padahal sebentar lagi kita udah harus menyambut ASEAN Community. Namun kesiapan kita di situ saja dasar, karena apa? Sekretariat ASEAN Nasional ini fungsinya sangat penting untuk koordinasi. Hambatan-hambatan internal, salah satunya Sekretariat ASEAN Nasional, badan khusus yang difungsikan untuk mengkoordinasikan berbagai kementerian terkait ASEAN Community, situasi dan gejolak politik dalam negeri, dan itu ketidakseragaman regulasi atau peraturan antara daerah dengan pusat, konflik of interest yang masih berlanjut antara pemerintah pusat dengan daerah. Indonesia juga menghadapi tantangan partisipasi politik masyarakat yang belum cukup aktif atau people awareness atas wacana pembentukan komunitas, atas wacana dalam menjambut komunitas yang bersifat integratif itu ASEAN itu sendiri, ASEAN Community 2015. Hal ini juga tidak lepas dari kondisi partisipasi masyarakat atas politik dalam negeri yang belum cukup kuat sebagai pilar utama demokrasi, di mana semua ini sering menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk memainkan pengaruh politik luar negerinya, dalam hal ini ASEAN. Salah satu hal terpenting yang bisa mengangkat peran Indonesia dalam menghadapi percepatan ASEAN itu belum terbentuknya Sekretariat ASEAN Nasional tadi, di mana fungsi tersebut menjadi wadah bagi keputusan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Community itu sendiri. Berdasarkan Piagam ASEAN pasal 13, di mana Sekretariat ASEAN memberikan mandat pada negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk Sekretariat Nasional, yang tugasnya tadi seperti saya bilang sangat-sangat penting bagi masing-masing negara, karena kerjasama ASEAN ini tidak hanya mencakup satu bidang, tapi 3 bidang, termasuk yang paling rumit ialah perdagangan atau kerjasama ekonomi. Salah satu tugasnya ialah sebagai focal point pada tingkat nasional. Kedua, menjadi penyimpan informasi mengenai perkembangan yang ada mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional. Keempat, mengkoordinasikan dan mendukung persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN. Dan 5, memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional. Ke-6, berkontribusi pada bentuk komunitas ASEAN. Terkait hal tersebut, Presiden sudah menandatangani surat keputusan Presiden nomor 23 tahun 2012 tentang susunan keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia. Keanggotaan Seknas ASEAN Indonesia tersebut terdiri dari 92 eselon 1 dari kementerian dan lembaga yang terkait dengan 3 pilar tadi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun hingga saat ini badan khusus Seknas ASEAN tersebut belum terbentuk. Adapun sekarang ini semua hal yang terkait urusannya dengan ASEAN masih di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Jadi kalau secara regulasi sebenarnya sudah ada gitu ya untuk Sekretariat Nasional itu, tapi hanya realisasinya aja yang belum. Jadi hanya bentuk kertasnya ada gitu. Atau secara regulasi bentuk kertasnya juga 92 eselon tersebut sudah terbentuk, sudah ada, cuman realisasinya yang belum ada. Nanti kita juga akan membahas juga kenapa masih belum tercipta, belum terrealisasikan Seknas ASEAN tersebut. Salah satu faktornya
sesuatu belum berdirinya badan khusus atau yang bisa kita singkat Setnas ASEAN saja. Setnas ASEAN adalah karena masih adanya sifat ego sektoral antar kementerian. Itu juga hasil wawancara saya dengan Bapak Dubes mengatakan ya memang masih ada sifat ego sektoral yang sebagian menganggap itu belum terlalu penting, atau itu kan lebih baik tugas dari kementerian Anda, itu lebih baik tugas dari departemen Anda. Itu yang membuat beberapa pihak sangat intens untuk merumuskan ini, tetapi beberapa pihak juga tidak begitu intens untuk mewujudkan atau merealisasikan adanya Setnas ASEAN sendiri yang fungsinya tadi sangat penting. Atau terkait masalah anggaran juga bisa dikatakan begitu tidak? Masalah anggaran. Memang ASEAN dari Sekretariat ASEAN Nasional itu sendiri, bukan Sekretariat Nasional, tapi ASEAN itu sendiri memang ada masalahnya pada dana, di mana negara-negara tersebut belum begitu fokus juga menganggap bahwa ya beberapa fokus, tapi ada beberapa yang tidak. Dana untuk ASEAN itu sendiri itu masih menjadi masalah. Kedua, beberapa masalah seperti yang Bung Renato bilang, anggaran juga belum terlihat jumlahnya signifikan untuk kefokusan kita menyambut ASEAN itu sendiri. Walaupun harusnya sudah. Itu beberapa bercandaan saya dengan Bapak Dubes, dengan beberapa pejabat yang pernah bertugas di pos ASEAN mengatakan bahwa ya kesiapannya orang-orang negara Asia Tenggara itu sama dengan main-mainnya orang-orang negara Eropa. Jadi seperti itu. Perilaku selain itu, yaitu tadi faktornya ialah perilaku ego sektoral. Salah satu faktornya antar instansi adalah karena masih ada sifat ego sektoral antar kementerian yang masih sering ditemui di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Setnas ASEAN Indonesia, di mana perilaku ego sektoral antar instansi akan menghambat koordinasi untuk pemantapan kesiapan Indonesia di segala lini. Di mana dalam ASEAN Community 2015, Indonesia diharuskan bersiap berkompetensi di banyak sektor, misalnya sektor perdagangan yang mencakup usaha makro dan mikro, sektor sumber daya manusia yang mencakup persiapan dan kesiapan kuantitas dan mutu SDM, sektor infrastruktur, serta peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, hambatan lain yang mendukung terjadi hambatan atas kesiapan Indonesia, gejolak politik dalam negeri. Gejolak politik dalam negeri juga turut menghambat Indonesia dalam kesiapan menghadapi ASEAN Community 2015, di mana seperti yang bisa kita lihat sampai sekarang, di mana energi dihabiskan untuk penyelesaian kisruh politik yang berlarut-larut. Akibatnya banyak program-program pembangunan infrastruktur yang terbengkalai. Padahal kondisi infrastruktur, saya baru tadi ada dapat catatan dari masukan juga dari Bung Renato, ialah kata bahwa ketersediaan akan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan energi akan memudahkan lancarnya pergerakan distribusi barang, jasa dari pusat ke pusat produksi, ke pusat-pusat perdagangan atau pasar, di mana infrastruktur tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita punya masalah infrastruktur yang belum diselesaikan akibat energi semua dihabiskan yang berlarut-larut dalam kisruh politik, padahal infrastruktur tersebut yang tidak terurus tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus, semakin meningkat, jelas ada masalah-masalah lain yang juga menurun, yaitu pengurangan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Balik lagi tadi, kondisi infrastruktur Indonesia yang tidak memadai dan tidak merata di seluruh Indonesia merupakan masalah krusial bagi Indonesia. Permasalahan yang muncul kemudian akibat buruknya infrastruktur di Indonesia, maka harga-harga semua barang, terutama barang kebutuhan pokok, jauh lebih mahal dibanding produk impor,
Mahalnya harga barang kebutuhan tersebut disebabkan mahalnya biaya angkut atau ongkos transportasi karena infrastruktur yang belum memadai. Pernah ada, saya sebagai contoh pernah ada pembicaraan saya dengan teman saya bahwa mengatakan biaya dia untuk dari Jakarta ke Hong Kong itu lebih murah daripada dari Jakarta untuk ke Papua, untuk tur atau wisata ke Papua. Dia bilang. Ya karena banyak selain itu di sana nanti ada biaya tambahan lagi, tambahan biaya lain karena infrastrukturnya belum mendukung untuk infrastrukturnya belum ada untuk mendukung kegiatan ekonomi yang bisa lebih murah. Karena kalau lebih murah akan menjadi lebih aktif juga kegiatan ekonomi itu. Selain masalah infrastruktur, masalah lain itu ialah peraturan. Ya, ini sama halnya dengan yang tadi, ego sektoral. Peraturan di Indonesia seperti sudah kita ketahui saling tumbang tindih. Saya pernah juga berbicara dengan di sini pejabat di perusahaan rel kereta api Rusia RCD dengan Andres Sagaev mengatakan bahwa misalnya dalam hal pembangunan rel kereta api Trans Kalimantan Borneo, di mana pemerintah pusat mendukung, tetapi untuk yang di Kalimantan Tengah kalau tidak salah, di situ terjadi hambatan-hambatan. Ya bisa kita bilang konflik of interest atau ego sektoral antara pusat dengan pemerintah daerah. Yaitu peraturan yang tumpang tindih ini merupakan masalah yang pelik, yang sama peliknya, di mana setiap kementerian maupun peraturan daerah masih menjadi persoalan yang dinilai menghambat perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional, dan tentunya juga pada kesiapan Indonesia menghadapi kompetisi dalam ASEAN Community 2015. Pernah juga ada pameran dagang di sini. Salah satunya ada orang Rusia yang ingin investasi di beras di wilayah Sulawesi, kalau nggak salah di wilayah Sulawesi, hampir di seluruh Sulawesi. Mereka mengatakan bahwa Indonesia punya kekuatan lumbung padi yang bagus, cuman masalahnya semuanya terpecah dalam bentuk-bentuk yang kecil-kecil. Nah, untuk menyatukan itu lagi-lagi dibenturkan oleh peraturan daerah dan peraturan pusat yang berbeda, sehingga mereka juga enggan untuk berinvestasi. Kembali lagi bahwa alasan utama dari banyaknya aturan yang tumpang tindih itu lebih disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral masing-masing bidang yang disertai dengan gesekan kewenangan. Berdasarkan hal di atas, kita bisa memetakan dari berbagai elemen negara, kita bisa memetakan dan mengukur serta menjawab apakah Indonesia sudah siap menghadapi dan berkompetisi pada persaingan regional, dalam hal ini ASEAN Community 2015. Apakah ASEAN Community 2015 Indonesia akan menjadi regional leader atau menjadi penonton saja? Tentunya diperlukan keseriusan dan kesiapan dari berbagai elemen negara untuk mencari solusi yang tepat dan kuat, supaya Indonesia mampu keluar dari masalah-masalah internal agar dapat menyusun formulasi dan strategi untuk memaksimalkan ASEAN Community bagi national interest di Indonesia. Diharapkan juga melalui komunitas ASEAN politik ini, politik keamanan ASEAN, Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi ASEAN Community, kontribusi positif bagi ASEAN Community yang dampaknya juga baik bagi kepentingan Indonesia, misalnya mengajukan isu-isu mengenai perjanjian ekstradisi antar negara-negara ASEAN. Tadi saya bilang bahwa kita bisa menindak langsung koruptor yang kabur di wilayah negara ASEAN. Itu jelas sangat baik bagi kepentingan Indonesia. Salah satunya ialah mengajukan rancangan atau kerangka kerjasama hukum, dalam hal ini yang dimaksud perjanjian ekstradisi ASEAN. Saya berbicara juga dengan beberapa pejabat Kemlu yang pernah pos di ASEAN, mengatakan bahwa ya ada, kalau nggak salah ada
perjanjian, sudah mulai ada perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, tapi pada realisasinya sangat sulit untuk diterapkan untuk masalah ekstradisi ini. Padahal Indonesia akan diuntungkan dalam hal menindak laku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Contoh kasus tindak pidana korupsi seperti yang kita ketahui, banyak buronan kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, di mana aset atau uang negara yang dikorup dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor Indonesia. Salah satu tujuan favorit para koruptor adalah Singapura, seperti yang kita ketahui, yang juga negara anggota ASEAN. Jumlah aset yang dilarikan juga sangat signifikan, di mana sebagian dari kekayaan orang Indonesia di Singapura yang mencapai 87 miliar atau setara dengan 750 triliun berasal dari para koruptor. Kasus seperti ini merupakan masalah nasional yang penyelesaian masalahnya dibutuhkan kesepakatan atau kerjasama antar negara, karena tempatnya TKP-nya bisa tempat melarikan diri dari penjahat itu tidak hanya di satu negara tapi bisa di berbagai negara, dan itu perlu kerjasama antar negara. Dalam hal kaitannya dengan ASEAN Community, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan komunitas politik kawanan ASEAN untuk menyelesaikan masalah internal atau masalah-masalah regional yang dampaknya ke dalam negeri, termasuk juga terorisme, di mana terorisme itu penyebarannya sangat kuat dari satu negara ke negara lain yang bisa membawa gejolak di dalam negara itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk mencegah itu tidak bisa hanya satu negara, tapi perlu kerjasama dari berbagai negara itu untuk mencegah infeksi terorisme itu sendiri. Perdagangan narkotika dan tindak kejahatan lintas negara lainnya. Oleh sebab itu, keseriusan dalam persiapan Indonesia untuk hadapi ASEAN Community harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan antar departemen, juga antar pemerintahan pusat dan daerah, serta seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat. Melalui kerjasama komunitas politik kawanan ASEAN, diharapkan Indonesia bisa memaksimalkan peranannya layaknya sebagai main actor dalam memberikan kontribusi atau gagasan bagi stabilitas kawasan yang juga untuk kepentingan nasional. Ya, itu jadi bisa kita lihat seberapa kesiapan Indonesia. Dari situ Bung Renato, bahwa kita sendiri masih memiliki banyak hambatan baik secara teknis maupun khususnya teknis. Belum lagi yang tidak kalah penting ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita yang murah ini, lalu dengan adanya sumber daya alam yang besar, itu bisa menjadi yang melimpah, itu bisa menjadi target bagi kepentingan luar untuk memanfaatkan Indonesia, memanfaatkan sumber daya yang murah, tapi belum tentu memajukan bagi Indonesia. Akselerasi investasi Indonesia sendiri itu lebih rendah dibanding akselerasi investasi di Singapura. Dalam halnya saya di Rusia, kita bisa tahu bahwa untuk investasi truk Kamaz ke Rusia, truk Kamaz itu sangat terkenal di dunia, bahkan memenangkan rally Dakar. Itu saja Indonesia tidak mendapat lisensi sebagai distributornya. Kalau nggak salah waktu itu lisensinya itu ada di Singapura atau Malaysia, dan Bapak Duta Besar yang sekarang Pak Jauhari Otmangun sedang mengusahakan supaya di Indonesia juga dibuka lisensi tersebut. Itu artinya bahwa Indonesia, kita mau tidak mau harus jujur bahwa kita belum siap untuk itu. Jadi begitu kesiapan belum siap, tapi kita bisa lagi menyesuaikan kesiapan itu dengan juga akselerasi dari pemerintah untuk lebih mendorong lagi keseriusan kita dalam kesiapan menyambut ASEAN Community. Juga diharapkan, kenapa? Kalau kita bisa lolos dalam ASEAN Community ini, kita bisa berlenggang di arena persaingan ini, kita bisa menyebut bahwa barang-barang perdagangan kita itu bisa sifatnya nanti akan globalisasi. Jadi barang lokal atau barang luar yang bisa masuk menyesuaikan dengan budaya-budaya dari negara-negara tersebut.
Artinya kita bisa lolos regional, mungkin kita bisa naik nanti ke tingkat global barang-barang kita. Itu mendukung atau bisa berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi begitu, Bung. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Avando atas pemaparannya. Untuk para teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke kolom YouTube. Dan saya ada sedikit pertanyaan nih, Bung Avando. Ya, Bung. Ini ada pertanyaan masuk mengenai bagaimana isu tenaga kerja Indonesia yang saat ini kurang lebih 2 juta orang bekerja di Malaysia ya, TKI. Apakah dengan adanya ASEAN Community ini dapat memperbaiki nasib TKI di Malaysia? Ya, terima kasih Pak Redaktor. Masalah ini juga pernah saya tanyakan dengan beberapa orang yang pernah post di ASEAN itu sendiri. Ada plus dan minusnya, di mana pada saat itu tidak hanya perdagangan bebas, ya sebebas-bebasnya orang bisa masuk, tidak, tapi ada persyaratan-persyaratan. Orang harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kualifikasinya, profesionalnya di bidang apa, kemampuannya di bidang apa, talentnya di bidang apa, itu juga nanti akan ada seperti itu. Jadi semua bisa bergerak bebas, cuma akan ada persyaratannya. Saya juga tanyalah, artinya orang Indonesia juga bisa kerja di Singapura dan tempat-tempat lain, Pak? Ya bisa, tapi kan belum tentu mereka akan itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau Singapura membutuhkan atau perusahaan yang Indonesia atau perusahaan yang ada di Singapura itu membutuhkan banyak pekerja, ya itu akan boleh bebas masuk. Tapi paling tidak ada persyaratan-persyaratannya. Mungkin Indonesia juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah tadi yang 2 juta itu tersebut, yang belum tentu semua memiliki kualifikasi yang baik atau yang bisa disaingkan dengan pekerja-pekerja dari negara lain. Diharapkan Indonesia juga menyelesaikan masalah itu dengan membuat sebuah badan tersendiri atau pusat-pusat pelatihan. Jadi paling tidak orang yang bekerja di luar itu dari Indonesia tidak hanya pekerja buruh kasar yang suruh mengerjakan apa saja, tapi paling tidak dia punya keahlian atau kekhususan di bidang kerja itu. Diharapkan pemerintah punya penyelesaian masalah. Kalau itu bisa di lembaga-lembaga pelatihan itu bisa diperbanyak, dipercepat, artinya bisa juga meningkatkan kesejahteraan dari 2 juta pekerja Indonesia yang ada di luar Indonesia itu tadi. Kalau memang ini pekerjaan berat, sekali lagi sebenarnya ini tidak bisa. Ya tadi seperti saya bilang bahwa keseriusan orang Asia Tenggara itu sama dengan tingkat main-main orang Eropa. Jadi padahal waktunya kan sudah ada, sudah panjang sebelumnya. Kamu kenapa tidak disiapkan dari awal? Sebenarnya kerjasama ini adalah ASEAN Community ini adalah arena bersaing yang sangat baik buat Indonesia. Ingat, sangat baik. Tetapi itu juga adalah momok jika Indonesia tidak mempersiapkan itu. Mempersiapkan untuk menghadapi persaingan di ASEAN Community ini. Itu tanggapan saya yang bisa saya jawab. Ya, oke, terus ada sedikit pertanyaan dari saya nih mengenai apakah nantinya dalam kerjasama politik ASEAN ini setiap negara itu dalam menyusun kebijakan dan regulasinya itu harus mengacu kepada keputusan ASEAN. Ya, jadi mungkin maksud Bung dilebur ya kedaulatannya bahwa semuanya nanti akan seperti apa gitu regional. Kekuatannya si komunitas politik ASEAN itu sampai sejauh mana? Kalau komunitas politik ASEAN itu sendiri bisa dibilang kohesinya yang rapuh ya. ASEAN itu sendiri, bukan ekonomi, ASEAN Community itu sendiri. Misalnya gini, semua sudah tertata bahwa penyelesaian masalah dengan perundingan, dengan ini segala macam, lalu kerjasama ekonomi begini-begini dan segala macam. Pada contoh kasus konflik di Laut Cina Selatan, apa ada orang yang meminta backingan antar orang dalam sendiri? Filipina minta backingan dari Amerika, Vietnam juga minta dukungan dari negara lain. Jadi artinya saya sendiri pada saat menanyakan dengan pejabat-pejabat yang
baik yang sedang posting di ASEAN maupun yang sudah tidak, saya melihatkan bahwa ini terlalu diburu-buru ini kayak ada sesuatu yang dikejar, atau jangan-jangan ada negara lain yang udah siap yang mau pengen ngincer posisi-posisi negara lemah itu sendiri, saya tanyakan. Karena apa? Kalaupun ada konflik, misalnya ASEAN, misalnya Vietnam diserang oleh Cina, ya memang kita nggak bisa merendahkan diri, tapi nggak bisa juga menutup mata dari kekuatan Cina yang sangat tinggi. Filipina juga, mau nggak mau negara ASEAN itu sendiri keluar mencari bantuan atau dukungan dari negara besar yang di luar itu sendiri. Jadi tidak bisa seperti Eropa yang solid, ada masalah di satu negara, dia punya kekuatan yang memang sudah siap untuk menghadapi itu sendiri. Mengenai peleburan kedaulatan itu, saya akan ada nanti peraturan-peraturan yang menseragamkan, misalnya kerjasama ekonomi di bidang apa itu diseragamkan peraturannya. Namun ada beberapa yang namun juga ada beberapa aspek dalam negeri, aturan tambahan dari dalam negeri yang karena kan bisa dibilang proteksi dalam negeri, proteksionis dalam negeri, ada beberapa peraturan yang diterapkan nanti untuk dalam negeri. Walaupun bagi saya ya masih tetap bisa dibilang nanti negara yang sudah siap dengan cara kerja seperti ini itu akan memanfaatkan negara-negara yang belum siap. Gitu. Singapura bisa kita bilang dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia mungkin punya strategi, mungkin punya sumber daya manusia yang siap untuk memanfaatkan sumber daya alam di negara-negara manapun. Ekspor impor dari Indonesia ke luar, belum ada lini pengiriman barang lewat kapal-kapal itu yang dari Indonesia, masih yang melalui perusahaan-perusahaan kapal Indonesia, banyak perusahaan kapal asing. Jadi di mana kita siap? Seperti itu. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi masuk untuk perkembangan politik di negara ASEAN. Apakah ASEAN Community ini memiliki pengaruh secara langsung terhadap perkembangan politik negara-negara di ASEAN? Karena seperti kita ketahui, Malaysia, Thailand, Myanmar memiliki iklim demokrasi yang kurang baik, atau ada efek ke demokrasi yang sudah berkembang di Indonesia ini. Oke. Jadi pengaruhnya terhadap perkembangan politik komunitas politik keamanan ASEAN ini sendiri, tugas awalnya, fungsinya ialah meredam paling tidak supaya konflik itu atau masalah itu sendiri atau standar demokrasi itu sendiri dalam hal ini tidak keluar dari negaranya. Jadi supaya konflik itu tidak menyentuh wilayah-wilayah lain. Jadi diredam supaya stabilitas secara komprehensif, stabilitas kawasan yang diharapkan. Kalaupun ada permasalahan seperti yang di Thailand yang kita ketahui, itu diharapkan terus ASEAN mendukung paling tidak terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran seperti yang di Yemen, yang seperti kita tahu di Ukraina. Kita tetap mendukung untuk adanya jalan damai, perundingan-perundingan. Namun, seperti saya bilang bahwa ASEAN sendiri belum menjadi kohesi yang kuat. Dia tidak bisa mempush seluruh negara untuk mengeluarkan keputusan seperti ini, menekan enggak, tapi mendukung terus, mengharapkan ada perundingan-perundingan yang ada di situ, menguatkan juga prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dalam. Tapi sekali lagi ASEAN belum bisa dikatakan seperti komunitas regional lain yang di luar ASEAN. Jadi masih ada batasannya. Sementara difokuskan, mungkin ke depan akan juga bisa seperti itu. Tapi sementara ya paling tidak stabilitas kawasan dulu. Dan kita bisa lihat memang berhasil bahwa sementara perang-perang atau masalah besar yang di wilayah ASEAN itu sendiri tidak ada selama ini. Gitu. Paling tidak intinya di stabilitas kawasan dulu. Stabilitas kawasan. Oke, kemudian terkait di Indonesia ini kan kita tahu pembangunan antara kawasan timur dan kawasan barat ini ada timpang gitu ya. Terus dalam menghadapi, ada beberapa yang bilang bahwasanya ASEAN Community ini nanti hanya berdampak
yang hanya bisa berkompetisi ya hanya Pulau Jawa gitu. Dan pulau-pulau yang lain itu bakal kalah itu. Itu bagaimana melihatnya? Terutama kawasan timur Indonesia ya, Ya, ya ya, seperti Pak. tetap Hmm. ketinggalan pembangunan. Ya, memang seperti yang saya bilang di awal mengenai kesiapan Indonesia, salah satunya infrastruktur, baik hukum maupun bangunan. Yang saya lihat malah sekarang masyarakat itu lagi tergiur dengan tidak merasa was-was loh dengan kesiapan Indonesia yang belum maksimal, tapi masyarakat itu malah sibuk dengan batu bacan ya, Bung Renato ya, batu akik bacan itu. Ya, ya. Ya seperti itu saya bilang, baik adanya persaingan regional ini atau tidak, Indonesia itu harus menyelesaikan masalah infrastruktur ini yang menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain. Permasalahan itu saja belum terselesaikan. Kedua, jangankan masalah infrastruktur, masalah pungutan liar yang di jalan. Untuk satu perusahaan mengantar barang produksinya ke pulau lain, itu butuh berjuta-juta untuk membayar pungutan-pungutan liar. Artinya apa? Kok ada pungutan liar, ada preman-preman jalan? Artinya apa? Institusi yang difokuskan untuk menertibkan ini aja belum berjalan secara nyata, belum berjalan secara seharusnya. Jadi ya kita bisa melihat bahwa Indonesia mau nggak mau mungkin kalau pejabat mengatakan oh Indonesia siap, Indonesia ini, karena mereka di jabatannya harus mengatakan siap, tapi belum siap, kenyataannya belum siap. Kalau infrastruktur untuk menyambung konektivitas antar pulau, kekayaan di satu pulau bisa langsung diproses, dimanfaatkan, otomatis pulau-pulau tersebut juga akan mengalami kesejahteraan, kemajuan. Namun pada kenyataannya itu belum terjadi. Idealisnya pengennya seperti itu, tapi realitasnya ya seperti saya bilang, seriusnya orang Asia Tenggara itu main-mainnya orang Eropa. Itu sangat-sangat saya pegang teguh. Karena kita bisa lihat dalam nyata. Oke, kemudian ada masuk lagi pertanyaan. Bagaimana menurut Anda, khususnya Indonesia, dalam menghadapi kebijakan negara tetangga seperti Vietnam yang bekerja sama dengan Rusia untuk membangun PLTN? Apakah ASEAN siap dengan langkah Vietnam tersebut, menguntungkan atau merugikan bagi negara tetangga sekitar? Kalau pembangunan PLTN itu sendiri, saya lihat tergantung isunya ya. Siapa yang memakai pembangunan PLTN itu menjadi alasan politik, PLTN ntar dibuat untuk memperkaya persenjataannya, memperkaya uranium. Saya kemarin dalam pertemuan keamanan internasional tersebut, jadi saya juga dapat informasi bahwa ya kalau nggak salah, tapi sebelum waktu itu, sebelum konferensi ini sendiri, bahwa akhirnya Amerika mencabut sanksi dari Iran. Bung udah dengar tentang itu? Amerika mencabut sanksi dari Iran dan setuju untuk bahwa Iran boleh mengembangkan uranium untuk energi, untuk energi. Ya walaupun kita nggak tahu. Ya. Artinya masalah apakah yang di Vietnam itu akan jadi masalah atau tidak itu tergantung bagaimana, apa kepentingannya, intervensi asing bagaimana terhadap Vietnam itu sendiri. Tapi saya juga membahas, ada beberapa percakapan saya dengan beberapa pejabat juga, saya bilang bahwa negara-negara besar itu membutuhkan energi. Misalnya, siapa yang bilang pada zaman masa industrialis di Eropa itu nggak penuh dengan polusi? Penuh. Jadi Eropa itu pun harus melalui tahapan dari pengkotoran udara itu sendiri dan lingkungan itu sendiri untuk sampai sekarang. Cuman ketika sekarang Asia mau melakukan itu, dibilang pengkotoran, padahal mereka pun melakukan itu. Ya, melakukan itu dulu. Indonesia itu butuh energi yang besar loh, dibanding dengan negara yang satu pulau, satu daratan. Indonesia butuh energi besar untuk mengkoordinasikan banyak pulau ini. Saya kemarin berbicara dengan teman saya yang dari Yemen, masalah Yemen. Dia bilang, masa di Yemen sekarang, kalau nggak salah, saya nggak tahu, saya agak lupa harganya. Masa di Yemen sekarang harga minyak itu berapa ya? Berapa dolar gitu? 20 liter $4 apa? Kalau nggak salah, 20 liter $4.
40.000 20 liter, bayang. Saya bilang, itu murah banget. 20 liter $4 itu udah murah. Murah apa buat kita loh, Yemen loh, negara penghasil ini. Masa kayak gitu murah? Loh, di negara saya itu hampir 1 liter $1, 20 liter ya $20. Balik lagi ke situ bahwa Indonesia kurang apa? Kurang sumber daya apa lagi? Misalnya beras kita masih impor. Kemarin juga ada pertanyaannya yang saya rasa sih, ini salah jenderal dari Rusia bertanya yang tidak ada hubungan dengan pertahanan. Dia bilang, Indonesia berapa kali panen biji-bijian, dalam arti biji-bijiannya itu rice, beras di Indonesia kan? Ya bisa sekali, bisa 2 kali. Nah dia sambil tersenyum, itu dia mengatakan logistik dalam negeri saja masih terhambat. Gimana mau berlengang di dunia regional kalau di dalam negeri kita masih sulit, masih impor loh negara Indonesia. Artinya dia mengatakan padahal kita nggak ada musim salju kayak di Rusia ya. Iya. Nah, matahari sepanjang tahun. Jenderal Alexander ini berkata bahwa kalau Rusia cuma 1 kali sih setahun. Wajar. Tapi kita ekspor banyak ke luar negeri. Bayangin, 1 kali dalam setahun tapi ekspor. Ya. Itu kan sebuah teguran dong, artinya mereka bilang Indonesia yang negaranya begitu, yang iklimnya mendukung, 1 atau 2 kali itu pun masih kurang. Rusia yang ada musimnya 4 musim, cuma 1 kali setahun, tapi bisa ekspor biji-bijian dari gandum, beberapa segala macamnya. Ini salah satu jawaban bahwa ketika kita mau siap untuk bersaing di luar, itu perlu namanya modernisasi, baik dalam pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Saya yakin jenderal itu mau mengatakan bahwa jadi Rusia sudah tidak tangan lagi, sudah tidak kerbau lagi, sudah tidak ini, tapi industri besar, sehingga bisa menghasilkan menutupi itu. Industri besar berarti butuh energi gitu. Butuh energi ya, balik lagi tadi PLTN itu. Kalau saya rasa kan ada yang bilang, Indonesia belum siap untuk merawat PLTN itu, di Chernobyl aja gini, di Chernobyl. Aduh, ya kalau semuanya alasan itu banyak. Tapi lakukan, tertibkan, bikin ketertiban yang benar-benar, yang disiplin. Kalau kita meragukan orang Indonesia sendiri, gimana kalau orang Indonesia sendiri meragukan disiplinnya orang Indonesia? Ya enggak, ya harus dibuat, harus dibentuk. Butuh PLTN. Kalau saya sangat mendukung PLTN. Ya walaupun pembangkit listrik yang dengan tenaga lain, misalnya di Belgia, mereka membuat, Belgia itu sampai punya tabungan energi. Mereka membuat kincir angin di laut. Jadi kincirnya itu memutar pompa yang di bawah terputar oleh arus ombak. Jadi ada 2 sumbernya, sumber angin, sumber arus ombak. Mereka bisa nabung itu. Oke, ya itu dengan teknologi tinggi. Ya paling tidak sekarang harus diformulasikan apa, bukan kita diam. Saya selama 6 tahun di Rusia mati lampu baru 2 kali, itu pun sedang pengecekan teknis di bawah, lantai bawah. Tapi selama 6 tahun saya belum pernah merasakan yang namanya mati lampu. Khususnya di tempat saya di Moskow ya. Tapi waktu di Indonesia saya sekalinya pulang, saya udah mengalami 3-4 kali mati lampu. Ya, begitu. Jadi tidak, sebenarnya was-was atau tidaknya PLTN yang di Vietnam itu tergantung kepentingan politik. Mau apa? Ya kita kalau mau supaya nggak tersaing, kita bilang, itu bahaya tuh, nanti ada penguatan itu. Yeah. Walaupun ya, tergantung tujuannya. Oke, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bung Aji Suparman. Beliau bertanya, bagaimana potensi kaum Tionghoa dalam ASEAN Community? Ini nggak dijelaskan ya kaum Tionghoa di mana, apakah di Indonesia? Mungkin di Indonesia potensi kaum Tionghoa dalam ASEAN Community dari segi bisnis mungkin. Gini ya, kaum Tionghoa, kalau mungkin saya melihat bahwa Bung menanyakan itu karena kaum Tionghoa memang memainkan peran penting dalam perdagangan di Indonesia. Bisa kita lihat. Oke. Gini. Kaum Tionghoa di Indonesia itu layaknya Yahudi di Eropa. Layaknya itu sama aja, bedanya.
saya nggak yakin mereka itu pinter, mereka tuh ini, mereka karena enggak. Tapi ketika sesuatu itu semakin ditekan, dia semakin mencari jalan keluar untuk memimpin. Selain dia minoritas dan ditekan, otaknya semakin berjalan. Karena saya harus di posisi sini supaya saya tidak bisa ditekan, supaya saya bisa menyelamatkan diri. Dalam hal kaum Tionghoa, saya tidak melihat bahwa kaum Tionghoa menguasai atau tidak. Mereka bisa menguasai karena mereka bersatu mungkin. Mereka berstrategi, sedangkan Indonesia terpecah. Misalnya gitu. Jadi saya nggak peduli masalah kaum Tionghoa atau bukan ya. Tapi masalahnya ada pada mental orangnya. Memang mental orang itu tergantung juga salah satu situasinya. Ketika orang Cina dan orang Cina mungkin di Indonesia mungkin pernah merasa tertekan, terjepit, seperti juga orang Yahudi di Eropa ya terjepit. Mereka berpikir, dipompa akselerasi untuk berpikir, untuk semakin untuk keluar dari situ, untuk bisa memimpin. Saya pernah datang ke museum Yahudi, Mas, sebagai contoh. Ya. Di situ saya diceritakan bahwa ada sebuah kampung apel, kalau nggak salah ini Polandia, perkampungan apel, di mana hampir semua daerah di luar kampung itu disuplai apelnya dari sini. Datang satu orang Yahudi. Pada saat itu, jadi orang kalau mau beli apel ke petani sini, petani yang sini, petani yang ini. Datang orang Yahudi. Dia perhatikan itu, dia bilang, nih saya beli apelmu lebih tinggi daripada harga orang di luar. Tapi kalian harus ada catatan bahwa jualnya hanya saya. Harga saya lebih tinggi loh. Dibeli sama dia dari semua petani. Dikumpul, orang luar nggak bisa beli dari petani. Akhirnya dia jual dengan harga lebih tinggi. Saya mau bertanya, apakah karena sukunya? Karena agamanya? Karena peranan Yahudi? Tidak. Tapi karena insting berpikirnya, insting bisnisnya. Macam gitu. Sama juga kalau nggak salah ya. Mungkin ini analisa ini saya masalah batu akik, batu bata ini. Orang yang berinvestasi dalam batu bata adalah orang yang nekat dalam karena itu tidak berinvestasi dalam batu. Misalnya 3 batu yang mulia, jamrud, safir, ruby. Sampai 800 juta saya lihat. Waduh. Ini kan ada orang di belakang yang memainkan pasar itu loh, mengatakan ini kayak bunga gelombang cinta, mengatakan ini. Jadi intinya bukan masalah Tiongkok. Mungkin kalau tadi yang disorot Tionghoa mungkin akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Dia punya ikatan dengan orang-orang Tionghoa yang di Vietnam, yang di Singapura, yang di Malaysia. Mereka itu lebih kuat. Mungkin mereka akan berada di puncak. Tapi masalah mereka di puncak itu bukan masalah kecurangan atau bukan masalah apa. Mereka fokus di situ. Siap di situ. Mereka nggak peduli, yang penting misalnya Tionghoa yang menguasai. Misalnya. Nah kan orang Indonesia bagaimana? Apakah siap dengan itu? Yang saya tahu, pribumi justru punya ada masalah tersendiri. Ya, masalah-masalah biasa lah. Antara pribumi, wah saya, gimana ya saya bilang bahwa, ya oke, saya batasi balik lagi bahwa mungkin bukan masalah Tionghoa. Kalaupun Tionghoa, mungkin dia akan lebih memimpin. Karena keterikatan mereka antar sama Tionghoa di tempat-tempat atau negara-negara lain. Mungkin aja bisa jadi lebih tinggi. Jadi begitu. Oke, terus ada lagi dari saudari Susi, bagaimana dan apa tolak ukur kesiapan ASEAN itu sendiri? Bagaimana persiapan dengan negara lain? Apakah Indonesia tertinggal atau memimpin dalam persiapan menuju ASEAN Community? Tolak ukur. Sementara yang saya dapat dari perbincangan saya dengan orang-orang yang post, balik lagi dengan orang-orang yang post di ASEAN itu, tolak ukur minimal kesiapan di lini pemerintahnya dulu. Lini pemerintah siap. Pemegang kebijakan ya. Pemegang kebijakan, aturan itu siap. Kedua, pemerintah harus terus mendukung bahkan mempush. Itu tadi tolak ukurnya dulu. Tolak ukurnya minimal di lini pemerintah siap. Karena kalau tidak ada di pemerintah tidak siap, itu sebuah masalah besar. Kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur sangat penting banget. Baik infrastruktur hukum, peraturan pemerintah pusat dan daerah, maupun infrastruktur ya fisik bangunan.
Gitu. Itu tolak ukur yang paling penting. Karena apa? Selain yang tiga itu, kesiapan pemerintah, kesiapan hukum, payung hukumnya dengan infrastruktur ini, ya setelah itu ada lagi kesiapan daya saing usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, perusahaan-perusahaan yang ada di situ, daerah-daerah yang ada di situ. Itu sangat penting bang, itu memang sangat penting, tapi itu saya rasa mereka kan terbiasa dan terbawa oleh permintaan pasar yang diinginkan, kualitas-kualitas apa. Jadi yang penting itu tiga itu kesiapan pemerintah, hukum, dan infrastrukturnya ya. Infrastruktur. Tadi tiga. Ya. Terus, Tapi ada posisinya sekarang gimana? Juga. Nah, tapi ada masalah, misalnya dalam masalah infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa kalau ada pembangunan infrastruktur umum, tanah di situ pasti dimahal-mahalin. Harga tanahnya dimahalin. Misalnya, ada kunjungan dari Gubernur Kalimantan ke Rusia terkait pembangunan Trans Kalimantan di daerah Kalimantan Timur. Pada saat misal ke Sochi, Mas, waktu itu mulai Olimpiade musim dingin di Rusia. Saya di situ mendampingi beliau, lalu beliau menanyakan bahwa bagaimana masalah pembebasan lahan di sini di Rusia. Oh, di sini sudah jelas ada aturannya dan semua harus turut pada aturan itu. Karena ini untuk kepentingan umum, hanya diberi waktu 3 bulan untuk mempertanyakan negosiasi harga dan lain-lain. Tapi negosiasi harga juga nggak akan pernah lebih jauh dari harga yang seharusnya atau kurang dari harga seharusnya. Dalam waktu 3 bulan itu ya harus pindah, mau nggak ada protes. Dan enaknya mental masyarakatnya siap. Kedua, pemerintahnya nggak hanya sekedar memindahkan, sudah disiapkan juga tempat yang layak. Kalau misalnya di Rusia itu ada peraturan di mana kalau orang dipindahkan dari suatu bangunan apartemen ini, itu pemerintah akan menyediakan dulu pembangunan yang didukung oleh infrastruktur transportasi di tempat lain. Jadi orang nggak dibuang sembarangan seperti itu. Yang punya satu kamar dapat. Yang punya dua kamar dapat. Di situ juga dijangkau oleh transportasi untuk daerah-daerah itu. Nah, sedangkan di Indonesia, saya tahun 2008 pembangunan banjir kanal timur. Dari yang sudah dikeruk masih ada satu biji yang di tengah. Yang entah nggak nangkring di dalam banjir kanal timur itu. Ya mungkin masalah pembebasan lahan itu masalah berat juga di Indonesia. Jadi ya kita dibalik lagi, Mas. Ini yang Bung Aji nih, lanjutannya yang mengenai masalah kaum Tionghoa katanya, apakah ada kemungkinan munculnya figur semacam Soeharto atau Hitler yang akan melakukan pembunuhan massal terhadap kaum Tionghoa? Mungkin terkait karena dia semakin kuat dalam bisnis sehingga ada kecemburuan mungkin sosial atau sebagainya. Yang masih terkait dengan figur-figur tersebut ya. Semua kemungkinan ada. Ya, tidak ada orang yang bisa memprediksi waktu itu bahwa Hitler akan ada orang tokoh Hitler di Eropa, akan ada tokoh seperti ya Benito Mussolini di Italia. Semua kemungkinan ada. Tapi mencapai sebuah kemungkinan itu kan prosesnya kita bisa lihat. Hitler itu bisa tumbuh, bisa hadir karena apa? Benito Mussolini juga karena apa? Tapi ya balik lagi kan bahwa kalau memang tujuannya tadi membahas bagaimana kalau Tionghoa makin kuat, ya balik lagi. Tionghoa juga akan makin berpikir bagaimana untuk menahan itu, mencegah itu. Semua kemungkinan ada, Mas, tapi ya harus ada penyebabnya. Itu bagi saya. Figur-figur seperti itu ada di mana-mana, pasti ada. Tapi apakah dia bisa keluar dari atau mendapat dukungan massa, ya kita belum tahu. Karena kalau massa udah kalau pemikiran atau mental masyarakat juga sudah dewasa, itu enggak. Ya bagi saya mereka bahkan mungkin udah menolak dulu. Toh kita kalah bukan karena kita misalnya, saya orang Batak, saya orang Batak ini kalah dengan Tionghoa itu bukan karena dia Tionghoa atau bukan, tapi mungkin saya usahanya lebih sedikit dan dia berhasil menahan saya, strategi saya untuk saya menjadi lebih tinggi. Ya itu persaingan bisnis.
kalau masalah ekonomi perdagangan tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bung Arif, bagaimana ASEAN Community khususnya dalam masalah kebakaran hutan yang seperti diketahui bahwa asap dari Riau ke Singapura dan Malaysia menjadi isu tahunan. Kebetulan karena saya yang ini pertanyaan sepertinya ditujukan ke saya nih, karena kebetulan saya sedang mengambil jurusan kehutanan. Jadi saya juga ada tambahan jawaban, tapi mungkin Bung dulu. Ya, dari saya sebenarnya pemerintah sudah ada badan penanggulangan bencana untuk kebakaran hutan ini, dan kita sudah punya ahli-ahlinya dalam mengatasi kebakaran hutan ini, dan kita juga punya teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran ini. Dan tapi yang perlu kita tahu sebenarnya di balik ini, kebakaran ini kita tahu petani Indonesia masih ada yang punya cara membuka lahan setiap tahun ada dengan dibakar. Tapi ada juga yang memang dari perusahaan-perusahaan yang memang sengaja. Kenapa? Karena ini cara yang paling murah. Cara yang paling murah dalam pembukaan lahan dengan dibakar. Tapi selepas dari itu, saya melihatnya sebagai mengenai kehutanan Indonesia ini selalu banyak yang menyerang dari saya bisa bilang LSM-LSM dari luar menyerang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya punya keunggulan komparatif, potensi keunggulan komparatif. Kita hutan tanaman industri di daerah Riau itu adalah raksasa perusahaan pabrik kertas dunia. Di Indonesia kita cukup waktu 8 tahun udah bisa panen. Di Rusia, negara-negara temperate itu butuh 25 tahun. Jadi sebenarnya kebakaran hutan itu ya memang ada unsur dari perusahaan, tapi tidak semua perusahaan. Ada unsur beberapa perusahaan yang memang sengaja membuka lahannya dengan cara dibakar, sehingga karena itu adalah lahan gambut yang merupakan lahan basah, sehingga mengakibatkan asap yang sangat banyak yang istilahnya kita ekspor asap ke Rusia, ke Malaysia dan Singapura. Tapi sebenarnya, nah dengan itu dimanfaatkan oleh LSM-LSM itu untuk menekan Indonesia, karena potensi kita yang sangat besar. Itu dari pandangan saya seperti itu untuk masalah asap. Memang itu ada beberapa, tapi tidak semua. Memang ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan cara-cara pembukaan lahan yang secara murah dengan menimbulkan asap, tapi di balik itu ada kepentingan politik yang dimanfaatkan dengan efektif. Itu dari saya. Mungkin Bung Avando ada mau tambahan? Ya paling saya hanya menambahkan seperti halnya tadi panen beras kita satu atau dua kali itu pun tidak cukup. Mungkin masalahnya teknologi ya, Bung ya. Mungkin kita sekarang harus merapatkan diri pada teknologi untuk segala lini. Karena itu yang membuat efisiensi dan lebih mengurangi hal-hal negatifnya kalau kita menggunakan teknologi. Tapi memang tadi kalau alasannya seperti Bung bilang bahwa pembakaran lahan itu ya karena itu cara yang murah. Balik lagi cara yang murah ya. Tinggal bagaimana oleh gitu ya. Mungkin yang saya ketahui ya regulasi sudah ada. Tinggal bagaimana orang-orang yang pemegang kebijakan regulasi itu bisa nggak untuk tidak dibayar. Ya. Saya rasa mereka pasti tahu hal-hal seperti itu, tapi bisa nggak untuk tidak dibayar, yang untuk tutup mulut. Kalau itu diterapkan bahwa tidak bisa, peraturan ini bahwa tidak dilarang melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Saya rasa kalau memang pemegang regulasinya itu bisa tegas ya, saya rasa itu akan berkurang. Gitu. Karena kalau hasil ya pengalaman waktu saya praktek juga, untuk kalau kebakaran hutan karena akibat terbakar sendiri, kita praktek waktu kuliah dulu itu kesimpulan kita tidak terjadi kan terbakar sendiri, pasti ada yang menyebabkan. Ya betul, karena di Rusia juga kalau salah satu masalah, saya balik lagi ke Rusia, salah satu masalah
bencana di Rusia itu kalau nggak salah cuma dua, cuma yang satu saya lupa. Salah satu yang paling besar itu ialah kebakaran. Ya, Kebakaran itu memang karena wilayah Rusia yang kering dan angin kencang. ya. Jadi satu gesekan kecil itu bisa merambat ke semuanya. Seperti tahun 2010 pernah terjadi kebakaran besar di Rusia sampai seluruh Eropa itu terganggu. Tapi itu bukan karena dibakar sengaja tuh. Memang iklim Rusia mendukung dan panas memang Rusia pada saat ini. Ya. Oke, kemudian ada Bung Aji lagi, Bung Aji Suparman ini bagaimana potensi Ukraina sebagai adik Rusia dalam kerjasama dengan ASEAN? Saya rasa belum ada ya kerjasama antara Ukraina dengan ASEAN. Yang saya tahu ASEAN plus 8 itu ASEAN, Cina, Rusia, Australia, Amerika, dan beberapa lagi saya lupa. Paling itu. Kalau secara kerjasama dengan ASEAN kayaknya belum ada. Tapi kalau dengan Indonesia dulu ada pembelian suku cadang peralatan militernya di Ukraina salah satu. Kemudian ada dari Bung Dodi, untuk negara kemaritiman yang dicanangkan pemerintah saat ini, apakah ini dapat menyinggung negara-negara tetangga dalam ASEAN Community, khususnya dengan pengetatan kebijakan bagi nelayan, khususnya dari negara sekitar. Ini mungkin terkait nelayan-nelayan ilegal yang sering beroperasi di laut Indonesia. Ini dari Bung Dodi. Ya, ini juga mungkin merambat semuanya, tapi ini pribadi dari saya. Komunitas regional kita itu masih berantakan ya, dalam arti cara hidup, tata aturan, tata pemerintahan masih berantakan. Lalu ketika ada satu figur yang menerapkan aturan yang jelas dan tegas, itu pasti akan terjadi benturan dengan masyarakat dan akan mendapat protes. Contohnya Indonesia mungkin tidak begitu nih, saya dapat informasi A1 langsung bahwa di zaman SBY itu, saya bukan karena saya tidak ada hubungan suka tidak dengan SBY, tapi di zaman SBY wilayah-wilayah laut Indonesia itu menjadi lahan dagangnya pemegang regulasi. Wah, itu kacau deh, saya dengar ceritanya banyak dan kacau banget. Jadi ketika ditertibkan, misalnya pemerintah Indonesia mau menertibkan bahwa laut kita tidak boleh dimasuki oleh begini nih, dan kita akan menindak setiap pelanggar yang masuk dalam teritori laut kita. Itu pasti akan mendapat serangan. Karena apa? Indonesia belum biasa begitu. Tiba-tiba Indonesia seperti itu. Itu pasti akan dapat kritik besar-besaran. Tapi show must go on. Show bujut harasho kalau kata orang Rusia. Semua harus diterapkan, harus dibiasakan. Satu contoh deh. Ketika tahun 2013 pertengahan, Rusia menerapkan bahwa tidak boleh merokok selain di tempat yang ditulis tempat merokok. Dan untuk tempat merokok itu nyarinya susahnya minta ampun. Malam itu diterapkan 2 hari, toleransi 3 hari, toleransi 4 hari, lewat. Nggak boleh dia nggak menerapkan itu. Dan masyarakatnya ikut menertibkan itu. Memang mungkin ya karena terbiasa setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah, masyarakatnya langsung ikut, jadi nggak aneh. Nah di Indonesia, ketika Indonesia mau menertibkan, mau mempertegas kedaulatan di maritim, ya pastinya akan mendapat teguran dari luar juga. Teguran, protes, ya. Change have its cost ya. Ya. Ada biayanya ya. Ada biasanya pasti seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Yunus, apa hal langsung yang bisa dirasakan masyarakat ketika bergulirnya ASEAN Community, dampaknya yang dirasakan masyarakat? Dampak langsung masyarakat. Mungkin apa positifnya, apa negatifnya, mungkin kalau ada. Pastinya ini di ranah ekonomi dan perdagangan. Saya juga pernah aktif di UKM di Pondok Kopi ya, di Jakarta itu sendiri. Kita punya kemampuan dan potensi-potensi untuk membuat barang yang bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN, bahkan kualitas kita lebih baik. Tapi mungkin waktu itu orang susah untuk mengekspor, orang udah pesimis duluan, aduh kalau ekspor nanti terhambat di
ntar ada uang buat inilah, Ah. uang buat itulah, nyangkut di sini. Jadi mahalan Contoh biaya simpel. untuk ekspornya daripada biaya Ya. harga barangnya. Harga barangnya. Contoh simpel. Untuk supaya barang dalam kargo itu diangkut, dipindahin, bergerak, itu perlu dana buat orang yang yang ngatur parkirnya ini, kren-kren yang di pelabuhan. Yeah. Kalau kita nggak kasih uang dia, uang sampingan, nggak jalan itu, barang akan busuk di situ. Jembatan juga nggak ada namanya jembatan-jembatan, timbangan-timbangan yang di jalan-jalan itu ya hanya lewat timbang kasih uang, lewat timbang kasih uang. Tapi peraturannya sendiri ini kita harus jujur kita buka ya, harus jujur kita buka. Ya itu masih seperti itu, dalam artian tadi efeknya ke masyarakat, UKM yang siap, yang mau terus berinovasi, belajar, itu jadi lebih mendapat keuntungan bisa lebih. Nah, untuk arus barang dari dalam ke luar negeri itu jadi lebih mudah. Walaupun masih tadi ada aturan-aturan, misalnya Indonesia menerapkan bahwa kalau ada mau impor beras yang masuk dari Vietnam atau itu standarnya ini. Nah, mungkin negara lain juga akan membuat standar itu, tapi paling tidak untuk masalah arus barang bergeraknya sudah bisa dipermudah lah. Tinggal masalah kualitasnya aja. Itu dampak ke itu. Kedua, misalnya Bung itu mau bekerja di tempat lain, itu sudah ada peraturannya, sudah ada regulasinya. Jadi Bung bisa bergerak di mana aja, negara mana aja di ASEAN, mau bekerja di mana. Yang penting kalau nggak salah ada sertifikasinya. Sertifikasi ASEAN apa yang belum jelas. Tapi itu juga balik lagi, kalau Indonesia banyak pekerja, masa iya manggil pekerja dari luar, otomatis Indonesia mungkin ya kalau pejabatnya tidak mudah dibayar, mungkin akan melindungi sumber daya manusia di Indonesia duluan yang harus bekerja. Diutamakan. Gitu. Diutamakan. Oke, kemudian mungkin tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Mungkin dari saya mungkin terakhir, kita sebagai pelajar Indonesia, kira-kira apa yang bisa kita sumbangkan untuk menguatkan persiapan Indonesia menghadapi ASEAN Community ini? Baik, mungkin ini juga termasuk keluhan saya ya, dan keluhan mungkin semua orang. Memang kita, ya misalnya yang kuliah di luar negeri, kembali itu ke Indonesia diharapkan membangun Indonesia. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa yang sudah kembali, maupun mungkin saya termasuk kembali, itu akan memusatkan diri ke ibu kota atau Pulau Jawa, dikarenakan realistis bahwa saya juga perlu makan misalnya. Saya juga perlu makan. Kalau saya kerja di luar, saya sudah berusaha kuliah di Rusia ini, segala macam usaha dan tenaga saya keluarkan dana. Terus saya kembali, misalnya saya harus ke tempat lain yang mungkin pendapatan saya di tempat itu amat sangat di luar dari bayangan saya, dan saya juga belum tentu akan jadi sejahtera di tempat itu. Ya saya harus realistis bahwa bisa dikatakan nasionalisme itu satu kata, nggak bisa nasinya dihapus. Onalisme nggak ada artinya, kan perlu nasi untuk kita. Itu juga memang nggak bisa menutup kemungkinan masih banyak yang seperti itu, pemuda-pemuda itu ya menjadi karyawan, pekerja di tempat lain. Memang tidak semuanya, tapi ini butuh kerjasama, bukan hanya dari lini mahasiswa, tapi dari pelajar-pelajar, pemuda-pemuda, tapi dari pemerintah juga mendukung, misalnya menyiapkan wadah-wadah. Misalnya kalau kita ke daerah, memajukan daerah itu, kita sudah siap ada wadah kok dalam hal misalnya Bung di kehutanan atau ada yang di pertanian, dengan segala macam ilmu dan teknologi yang diterapkan. Oke, pemerintah siap untuk merealisasikan apa sih, mempraktekkan ilmu-ilmu dia di sana. Kebanyakan dari misalnya PTPN ini perusahaan penerbangan Indonesia apa yang di Bandung itu PTDI.
saya hanya mendapat kabar bahwa PT DI itu bahkan tersaingi oleh perusahaan dari yang milik Habibie itu. Saya kurang tahu namanya, lupa, bahwa PT DI itu orang tidak semuanya bekerja, ya sisanya ada yang duduk karena tidak ada pasukan dana dan segala macam. Jadi otomatis pemuda itu, mungkin saya yakin bahwa pemuda Indonesia siap membangun, sangat-sangat siap membangun, tapi juga diharapkan wadah-wadah bantuan-bantuan dari pemerintah untuk mendukung itu juga. Itu. Oke, jadi kalau kita bisa sedikit simpulkan bahwasanya mengenai kesiapan Indonesia ini yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan dari pemerintah, hukum, dan infrastrukturnya sendiri, karena dari ketiga ini bakal berakibat dalam kepastian regulasi dan kebijakan untuk orang mau berani berinvestasi atau mengembangkan ekonominya di Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin ya mungkin kalau kita lihat dari, bisa kita simpulkan bahwa kesiapannya mungkin bukan dibilang tidak siap atau pemerintah benar-benar mati atau diam gitu, tidak, tapi memang dibutuhkan keseriusan yang lebih. Karena mengingat ini bisa tinggal ya 6 atau ya 6-5 bulan lagi lah ya kalau kita bisa. Itu bisa dibilang sudah terlambat sekali. Sudah terlambat. Kita banyak habis energi itu di konflik politik, justru politik dalam negeri itu kita banyak habis. Kebijakan pemerintah bisa dijegal di DPR, nanti ya segala macam banyak lah. Makanya saya bilang, jadi bukan masalah Tionghoa atau tidaknya, ya Tionghoa bisa, ya bagaimana kita bisa bilang, paling tidak kita jangan sampai putus asa, tapi keseriusan itu harus mungkin sejalan dengan nanti sudah berjalannya ASEAN Community, paling tidak kita terus serius, konsistensi, paling tidak konsistensi dan keseriusan menyelesaikan PR itu. Oke, ada lagi Bung Pandu? Ya paling itu ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang di Indonesia yang sudah bertanya, mendengarkan. Juga banyak hal yang masih kurang dari saya. Saya menganggap ini semua diskusi saling sharing. Mungkin ada yang kurang dari teman-teman bisa saya tambahkan. Dan saya sangat senang juga saya siap masalah kurang lebihnya dari materi-materi saya siap, bahkan saya sangat senang hati untuk ditambahkan kembali dari teman-teman yang mungkin lebih fokus di bidang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Pando. Terima kasih juga pada para teman-teman yang sudah menyaksikan seri diskusi yang ketiga ini dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga menjadi seri diskusi yang terakhir sebelum kita menghadapi simposium PPI Amerika Eropa pada bulan Mei nanti. Oke, saya kembalikan kepada Bung Rido. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bung Ovando, Bung Renato atas diskusi yang menarik, sangat menarik. Saat ini, mungkin ini diskusi terakhir dari kita sebelum acara simposium di bulan Mei yang akan diadakan di Moskow, simposium Amerika PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Amerika Eropa. Terima kasih banyak Bung Ovando, terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan Renato. Ya, siap. Sama-sama Bung Rido, sama-sama. Terima kasih juga buat Bung Renato atas kerjasamanya. Semoga nanti simposium kita juga berjalan dengan baik. Ya, amin. Amin. Ya, kita sudahi. Terima kasih. Sukses buat semua.